Perkembangan moral dan spiritual adalah proses pembentukan nilai, sikap, dan perilaku sesuai dengan norma dan ajaran agama. Melalui proses ini, seseorang belajar membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dapat berperilaku dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan moral dan spiritual dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, keluarga. Sebagai lingkungan pertama, tempat anak belajar sopan santun, kejujuran, tanggung jawab, dan nilai-nilai agama. Kedua, sekolah, yang membentuk karakter anak melalui pembelajaran, disiplin, kerjasama, dan kepatuhan terhadap aturan. Ketiga, lingkungan sosial, seperti teman sebaya dan masyarakat, yang dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap perilaku anak. Selain itu, agama menjadi pedoman dalam mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, dan kepedulian terhadap sesama. Media dan teknologi juga dapat memberikan dampak positif maupun negatif, sehingga penggunaannya perlu diarahkan dengan baik. Terakhir, perkembangan kognitif membantu anak memahami aturan, nilai, serta akibat dari setiap tindakan yang dilakukan. Adapun hakikat perkembangan moral adalah proses seseorang memahami dan menerapkan nilai serta norma dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan ini terlihat dari kemampuan membedakan yang benar dan salah, mematuhi aturan, bertanggung jawab atas tindakan, serta memiliki sikap empati dan kepedulian terhadap orang lain. Perkembangan moral itu adalah proses perubahan perilaku anak dalam memahami nilai benar dan salah, baik dan buruk, serta bagaimana mereka bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan sosial dan agama. Adapun tahapan perkembangan moral, yang salah satu teori yang sering digunakan adalah Lawrence Koblin yang membagi perkembangan moral menjadi 3. Itu yang pertama, tingkat prakonfesional yang biasanya terjadi pada anak usia dini, yang ciri-cirinya anak menilai benar dan salah berdasarkan akibat seperti hukuman dan hadiah. Adapun tahapan orientasi seperti hukuman dan kepatuhan, anak patuh karena takut dihukum, contohnya tidak memukul karena takut dimarahi guru. Adapun orientasi imbalan atau instrumental, anak berbuat baik karena ingin dipuji atau diberi hadiah, contohnya mau berbagi agar dipuji. Adapun yang kedua, tingkat konfesional yang biasanya mulai berkembang pada anak usia sekolah. Ciri-cirinya anak mulai memahami norma sosial, ingin diterima oleh lingkungan, mulai sadar pentingnya peraturan. Adapun tahapan perilaku didasarkan pada keinginan agar dianggap baik, yang contohnya membantu teman agar disukai. Adapun orientasi hukum dan ketertiban, mematuhi aturan karena dianggap penting, contohnya mentaati tata tertib sekolah. Yang ketiga, tingkat pasca konfesional yang biasanya terjadi pada remaja hingga dewasa, yang ciri-cirinya moral berdasarkan prinsip pribadi, mampu berpikir kritis tentang nilai dan keadilan. Orientasi kontrak sosial, aturan dianggap bagian berprinsip bendak berdasarkan nilai universal seperti keadilan dan kemanusiaan. Adapun problematika perkembangan moral pada anak, yang dimana berbagai kendala atau masalah yang muncul ketika anak sedang belajar memahami nilai benar dan salah serta menerapkannya ke perilaku sehari-hari. Di sini adapun bentuk-bentuk problematika perkembangan pada anak, yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman tentang benar dan salah, yang ciri-cirinya anak belum bisa membedakan perilaku baik dan buruk dengan jelas, contohnya seperti mengarang teman tanpa izin karena dianggap biasa. Dan yang kedua, perilaku tidak jujur seperti berbohong, ciri-cirinya bohong untuk menghindari hukuman, penyebabnya takut mati lingkungan sekitar. Dan perilaku agresif, cirinya mulut menendang dan berkata kasar, sulit mengontrol emosi, yang penyebabnya itu kurangnya pengendalian di lingkungan keras. Adapun faktor penyebab problematik moral yaitu ada, dan yang pertama, faktor keluarga, asuh tidak konsisten, kurangnya teladan dari orang tua. Dan yang kedua, faktor lingkungan, pengaruh teman sebaya.
lingkungan sosial yang kurang baik. Dan yang ketiga, faktor media dan konten negatif, kekerasan, perilaku tidak sopan. Dan yang keempat, faktor sekolah dan nilai moral. Di sini ada cara mengatasi problematika perkembangan waktu, memberikan contoh perilaku baik seperti teladan, memberikan pembiasaan positif seperti jujur, disiplin, dan sopan, menggunakan pendekatan yang lembut dan konsisten, memberikan penjelasan sederhana tentang perilaku baik dan buruk. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah dijelaskan. Terima kasih.